Selamat berjumpa kembali, semoga masih memiliki semangat untuk belajar. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai unsur-unsur dari sebuah dongeng. Simak penjelasannya berikut ini. Dongeng adalah cerita fiksi atau cerita khayalan. Dongeng biasanya diceritakan secara lisan dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dongeng memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan jenis karya sastra lainnya. Beberapa ciri-ciri dongeng antara lain sebagai berikut. Cerita dalam sebuah dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Cerita dalam dongeng biasanya juga singkat dan bergerak dengan cepat. Karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Pada umumnya, dongeng mengandung pesan moral kepada pembaca atau pendengarnya. Ada beberapa jenis dongeng yang dapat dikenali berdasarkan ciri khasnya. Beberapa jenis dongeng antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mitos. Mitos adalah salah satu jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus seperti jin, setan, atau dewa dewi. Beberapa contoh mitos antara lain mitos Nyi Roro Kidul dari Yogyakarta, Jaka Tarub dari Jawa Tengah, Dewi Sri atau Dewi Padi dari Jawa Tengah, mitos Tangkuban Perahu atau Sangkuriang dari Jawa Barat, dan asal mula Tari Patudu dari Sulawesi Barat. Jenis dongeng yang kedua adalah sage. Sage yaitu jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan kebaikan. Beberapa contoh sage antara lain yaitu Calon Arang dari Jawa Timur, Ciung Wanara dari Jawa Barat, Kebo Iwa dari Bali, Panji Semirang dari Jawa Timur, dan Jaka Tingkir dari Jawa Tengah. Jenis dongeng yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan di mana hewan-hewan tersebut berperilaku seperti manusia. Beberapa contoh fabel antara lain kancil dan buaya, semut dan belalang, rubah dan kelinci, burung merpati dan semut, dan ayam jago baru. Jenis dongeng yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang dipercaya oleh penduduk setempat benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci atau sakral. Beberapa contoh legenda antara lain Lutung Kasarung dari Jawa Barat, legenda Danau Toba dari Sumatera Utara, legenda Batu Menangis dari Kalimantan Barat, legenda Biwar Sang Penakluk Naga dari Papua, dan legenda Roro Jonggrang dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jenis dongeng yang keempat adalah parabel. Parabel yaitu jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau pendidikan lainnya, yang disampaikan secara tersirat. Beberapa contoh parabel antara lain Malin Kundang dari Sumatera Barat, Petani yang Baik Hati, Hikayat Bayan Budiman, Abu Nawas, dan Sikabayan dari Jawa Barat. Dalam sebuah dongeng terdapat unsur-unsur yang membangun dongeng tersebut. Beberapa unsur yang membangun sebuah dongeng antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide dasar, ide pokok, atau gagasan yang menjiwai keseluruhan dongeng.
Misalnya dalam dongeng petani yang baik hati, temanya adalah ketulusan, di mana sang petani dengan tulus menolong burung pipit. Unsur yang kedua adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengarnya. Amanat pada cerita petani yang baik hati adalah kita harus tulus dalam menolong sesama makhluk hidup. Unsur yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah dongeng. Tokoh dalam sebuah dongeng dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang bagian penceritaannya lebih sedikit. Pada dongeng petani yang baik hati terdapat 3 tokoh, yaitu seorang petani, burung pipit, dan para pekerja. Tokoh utama pada dongeng petani yang baik hati adalah petani, sedangkan tokoh tambahannya adalah burung pipit dan para pekerja. Unsur yang keempat dari sebuah dongeng adalah watak. Watak adalah karakter atau sifat tokoh. Watak tokoh dapat dikenali melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan reaksi dari sang tokoh. Pada dongeng petani yang baik hati, petani memiliki watak baik, suka menolong, dan murah hati. Tokoh burung pipit memiliki watak suka membalas kebaikan. Sedangkan para pekerja memiliki watak suka bekerja keras. Unsur dongeng yang kelima adalah latar. Latar adalah tempat atau waktu kejadian dalam dongeng tersebut. Latar dibedakan menjadi latar tempat, misalnya di rumah, di kantor, di sawah, dan lain sebagainya. Latar waktu misalnya senja hari, siang hari, suatu hari, besok hari, beberapa hari kemudian, dan lain sebagainya. Latar tempat dalam dongeng petani yang baik hati adalah di sawah, rumah petani, dan halaman rumah petani. Sedangkan latar waktu adalah suatu hari, beberapa hari kemudian, dan besoknya. Demikian video mengenai unsur-unsur dongeng. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.